Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Natal untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga Kristus sungguh lahir dalam hati kita dan kita dapat menikmati sukacita dalam hidup. Kita jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat yang berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami keluarga H. Pasar Ibu dan Ibu N. Burmanalu dari Paroki Santo Laurentius Brindisi Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 25 Desember 2021. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Syukur pula ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu hari ini. Kami mohon terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dapat kami wujudkan dalam hidup kami, dan juga dapat kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang akan kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 15 yang berbunyi, "Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita.'" Ayat ini berkesan bagi saya karena saya melihat bagaimana semangat para gembala itu untuk melihat apa yang terjadi di Betlehem
setelah mendengar berita dari malaikat Tuhan. Jika saya melihat pengalaman saya, semangat para gembala itu terkadang jauh dari saya. Para gembala ketika mendengar kabar dari malaikat Tuhan, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka tanpa pikir panjang meninggalkan domba-domba mereka di padang. Sementara saya terkadang mencari banyak alasan untuk tidak pergi ke gereja dan berjumpa dengan Tuhan. Tak jarang semangat saya untuk pergi ke gereja begitu lemah. Satu pengalaman ketika saya diajak istri dan anak-anak untuk sama-sama pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Pada saat itu saya malas sekali. Memang benar badan saya agak kurang fit. Dengan alasan badan kurang fit, saya akhirnya tidak ikut perayaan Ekaristi. Sebenarnya kalau ada semangat dalam diri seperti para gembala itu, badan yang kurang fit tidak begitu menghalangi untuk pergi ke gereja. Tetapi semangat saya untuk bertemu dengan Tuhan lemah. Keinginan tubuh saya untuk istirahat lebih kuat dibandingkan keinginan hati saya untuk bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Sebagai seorang Katolik, saya seharusnya mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya sebagaimana dalam perintah gereja. Karena perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak iman saya. Tanpa saya sadari, seringkali Allah menyapa saya lewat istri dan anak-anak, tetapi saya kurang membuka hati. Hati saya tertutup rapat bagi sapaan Tuhan. Tetapi syukurlah pengalaman itu tidak berlangsung lama. Dan akhirnya hati saya terbuka untuk sapaan Tuhan lewat sabdanya, lewat ajakan istri dan anak-anak saya. Sehingga hati saya semakin tergerak untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menerima tubuhnya sendiri dalam perayaan Ekaristi. Dia telah membuka hati saya yang tertutup rapat. Semakin hari, saya semakin rajin mengikuti perayaan Ekaristi, dan di hari Natal ini, saya sungguh bahagia bisa merayakan hari Natal dan bertemu dengan Yesus yang telah lahir dalam hidup saya. Ayat ini mendorong saya untuk senantiasa menumbuhkan semangat untuk bertemu Yesus, mendengarkan sapaannya lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Maka mari kita membuka hati untuk sapaan Tuhan dan senantiasa meluangkan waktu untuk bertemu dengannya lewat doa dan perjamuan Ekaristi. Ayat yang sangat berkesan bagi saya yakni ayat 19 yang berbunyi, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Suatu ketika, keluarga kami mengalami kesulitan keuangan. Pada saat yang bersamaan, anak-anak sungguh membutuhkan uang untuk melunasi uang sekolah dan uang les. Sedangkan uang yang ada di tabungan sudah sangat menipis. Sebagai seorang ibu, saya menyimpan rapat-rapat kesulitan ini, termasuk kepada anak-anak agar tidak mengganggu semangat belajar mereka. Bahkan kepada suami pun tidak saya ungkapkan agar jangan menjadi beban baginya. Saya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk membantu saya mencari jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi. Saya mencari teman yang bisa membantu saya untuk meminjam
meminjamkan uangnya dan juga melihat barang-barang yang bisa digeserkan untuk menghasilkan uang. Dan sungguh Tuhan menunjukkan jalan bagi saya lewat teman. Teman itu membantu saya dengan meminjamkan uangnya, tentu dengan syarat akan saya kembalikan dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya, kesulitan dan masalah tersebut dapat teratasi tanpa diketahui oleh suami dan anak-anak saya. Sebab kalau suami tahu kesulitan itu, mungkin menjadi beban pikiran baginya. Dan apalagi kalau sampai anak-anak tahu tentang hal ini, bisa saja mempengaruhi semangat belajar mereka. Ayat ini mendorong saya untuk senantiasa menyimpan segala perkara yang saya hadapi dalam hidup ini. Tidak usah mengumbar-umbar persoalan dan kesulitan yang saya hadapi dalam hidup ini. Saya percaya Allah akan senantiasa membantu dan menolong saya menghadapi setiap persoalan dalam hidup, asalkan saya senantiasa memohon bantuannya. Teladan Bunda Maria telah menguatkan saya. Mari kita menyimpan segala perkara yang kita hadapi di dalam hidup dan menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni 1. Membuka hati untuk sapaan Tuhan. Yang kedua, meluangkan waktu untuk bertemu dengannya lewat doa dan perjamuan Ekaristi. Yang ketiga, menyimpan segala perkara yang kita hadapi di dalam hidup dan menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pendampingan-Mu selama sharing kitab suci ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu Engkau mengingatkan kami agar kami membuka hati akan sapaan-Mu dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Engkau lewat doa dan perayaan Ekaristi. Engkau juga mengajari kami agar keutamaan Bunda Maria dapat kami hidupi dengan setia menghadapi segala kesulitan dan persoalan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menghidupinya, dan rahmati kami agar mampu mewujudkan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Pace e bene.